Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan beribadah Jumat Agung, hari kematian Tuhan Yesus, yang akan disertai dengan perjamuan Tuhan. Haleluya. Selamat pagi Ibu Bapak sekalian, saudara semua yang ada di rumah. Kita pada hari ini bisa masuk di dalam ibadah Paskah. Pada hari ini juga kita merayakan bagaimana dan mengingat kasih sayang Tuhan yang telah berlaku bagi kita umatnya. Kita telah menjadi umat-umat ketebusannya oleh karena darah Yesus telah mengalir di atas kayu salib. Itu sebabnya kita mau beribadah kepadanya, membawa korban pujian kepadanya, berlayak di hadapan Tuhan. Mari saudaraku, kita akan masuk di dalam penyembahan kita. Kita akan nyanyikan satu pujian. Meskipun tak kulihat tangan yang terpaku, kaki yang terpaku, tetapi kita yakin bahwa Tuhan Yesus telah mati bagi kita dan Dia telah menebus dosa dan kesalahan kita. Haleluya. Engkau telah bangkit membenarkan kami Tuhan. Terlebih ketika kami sekarang ada di dalam Engkau,
kasih-Mu limpah, pemeliharaan-Mu limpah dalam hidup kami. Perlindungan-Mu, naungan-Mu hanya atas kami Tuhan. Kami naikkan syukur dan terima kasih kami. Kami naikkan pujian penyembahan kami dari hati kami kepada Engkau pagi hari ini Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan ibadah kami di dalam kehadiran Allah di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Haleluya. Kita akan nyanyikan satu puji-pujian kepada Tuhan bahwa darahnya amat kuasa dan ada kuasa di dalam darah Yesus. Haleluya.
memuliakan Engkau. Biarlah pujian dan penyembahan kami menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Dan saat tiba kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, hadirlah di tengah-tengah kami, di rumah kami masing-masing, dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, mengurapi hamba-Mu dan mengurapi kami semua yang mendengar dan menyaksikan acara ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan masuk dalam firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat kita merayakan Jumat Agung, hari kematian Yesus yang kita rayakan pada hari ini, tepat hari Jumat. Puji Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan membaca ayat yang tertulis dalam kitab Keluaran. Kitab Keluaran pasal yang ke-12, ayat 1 sampai yang ke-14. Memang ayat ini panjang, tetapi kita perlu membaca seluruhnya supaya kita memahami secara lebih lengkap apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Saya akan bacakan dalam kitab Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai ke-14 tentang perayaan Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak domba itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini, aku akan menjalani tanah Mesir. Dan semua anak sulung, dari anak manusia sampai anak binatang, akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir, akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Ayat 13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat dari kamu pada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Ayat 14. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paskah di dalam perjanjian lama, kita baca bagaimana umat Israel di dalam perhambaan. Kemudian mereka minta untuk keluar dari Mesir, tetapi dihalangi oleh Firaun pada waktu itu. Dan inilah tulah yang terakhir, tulah yang ke-10, di mana bangsa Israel dilepaskan oleh Firaun keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Saudara, di dalam ayat yang kedua dikatakan, saya bacakan sekali lagi. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Ini adalah perintah Tuhan. Berarti bulan ketika mereka meninggalkan tanah Mesir dengan tangan Tuhan yang terkacung adalah bulan pertama, penanggalan
orang-orang Israel. Dan kemudian lebih lanjut, saudara, ayat yang ke-11 di dalam Keluaran 12. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Paskah atau Pesah menurut bahasa Ibrani, atau Passover menurut bahasa Inggris, artinya melewati. Ayat-ayat yang sudah kita baca tadi mengatakan, ketika malaikat maut melihat tanda darah pada ambang atas dan kedua tiang pintu rumah, maka dalam rumah itu tidak terjadi kematian. Apakah itu manusia atau binatang? Sebab tanda darah adalah tanda kelepasan. Sehingga malaikat maut melewati. Itulah artinya Paskah, melewati. Ya. Pesah, Passover. Dan pada hari itulah, pada saat itulah bangsa Israel keluar dari perhambaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah sejarah yang terjadi dan adalah lambang dari darah anak domba yang tak bercacat celah, yaitu Yesus Kristus, anak Allah dan anak manusia. Dia datang untuk menjadi sama dengan kita, untuk menggenapi Paskah, yaitu menjadi korban supaya saudara dan saya luput dari kematian. Inilah titik balik dari perhambaan bangsa Israel menuju bangsa yang merdeka. Titik balik Paskah adalah titik balik bangsa Israel keluar dari perhambaan menuju bangsa yang merdeka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya pada pagi hari ini kita semua yang percaya kepada Dia sudah menerima laburan darah Yesus di dalam hati kita masing-masing, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang diberkati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Kristus telah datang dan Dia disalibkan. Di dalam Galatia 3 ayat yang ke-13 dikatakan begini, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa karena membela saudara dan saya. Saudara, secara lahiriah kita sudah terkungkung oleh dosa, sehingga hidup kita sebagaimana suratan Rasul Paulus katakan, apa yang baik, apa yang menjadi keinginanku yang baik tidak aku lakukan, bahkan yang tidak baik aku lakukan. Itulah kondisi hidup kita sebagai manusia yang terkungkung oleh dosa. Tetapi puji nama Tuhan, setelah kita percaya kepada Yesus Kristus, suratan Petrus dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai ke 20. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai ke 20, saya bacakan demikian firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita menjadi orang-orang yang sangat beruntung. Kita tidak lagi diperhamba oleh dosa. Bangsa Israel diperhamba 400 tahun lebih di Mesir, tetapi dengan matinya anak sulung, baik binatang maupun manusia di tanah Mesir, Firaun melepaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Mereka dibebaskan dari perhambaan. Darah Yesus membebaskan saudara dari perhambaan dosa. Kita menjadi orang-orang yang merdeka, saudara. Dan saya percaya karena kita sudah ditebus, Ibrani 10 ayat 19 katakan demikian. Ibrani 10 ayat 19 katakan,
Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Saudara, Allah tidak bisa berkompromi dengan dosa. Dosa membuat manusia jauh dari Allah. Manusia tidak bisa menghampiri Allah yang adalah Maha Kudus adanya. Tetapi Ibrani 10 ayat 19 yang sudah kita baca, dikatakan oleh darah Yesus kita sekarang dengan penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Lebih jauh berusaha suratan Rasul Paulus dalam suratan Roma 8 ayat 1. Roma 8 ayat 1 mengatakan, demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Saudara, kita dibebaskan dari hukuman. Hukuman bukan sekedar hukuman sementara di dunia seperti penjahat, koruptor dan sebagainya, tetapi hukuman yang kekal, hukuman yang selama-lamanya. Kita dibebaskan karena kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Saudara, oleh karena itu, sejak kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diproklamirkan oleh Allah menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 14 katakan, tetapi semua orang yang menerimanya, menerima Yesus maksudnya, diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah milik Allah. Saudara, kalau saudara memiliki aset yang berharga, saudara jaga itu aset dengan sebaik-baiknya, bukan? Demikian juga kita adalah asetnya Allah. Kita adalah miliknya Allah. Dia akan memelihara kita. Dia akan melindungi kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya kita menjadi miliknya. Di dalam Ulangan 32 ayat 9 sampai 10, saya bacakan lagi sebuah ayat. Ulangan 32 ayat 9 sampai 10 dikatakan begini, tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Tuhan berkata Israel adalah miliknya di dalam perjanjian lama. Tetapi kita kembali kepada Injil Yohanes 1 ayat 14 katakan, semua orang yang menerima Dia diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Janjinya, kasihnya, penyertaannya tidak berubah, saudara. Tuhan bertanggung jawab terhadap diri kita. Selama kita hanya berharap kepada Tuhan, sungguh kita tidak akan pernah dikecewakan. Saudara dikasih oleh Tuhan, pemazmur katakan dalam Mazmur 37 ayat 23 sampai ke 24 berkata demikian, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Pagi hari ini saudara, kita sudah menjadi milik Allah. Kita sudah menjadi milik Yesus. Dampak dari virus kepada masalah ekonomi, kepada masalah-masalah lain saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi percayalah, langkah-langkah kita selalu dituntun oleh Tuhan. Sekalipun kita tergelincir, tetapi kita tidak sampai tergeletak. Sebab tangan yang berkuasa itu selalu menopang saudara dan saya. Saudara, Jumat Agung ini kita memperingati bagaimana karya Allah yang besar. Bukan anak domba binatang biasa, tetapi anak domba Allah. Yohanes 1 ayat 29 katakan, lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia, yaitu Yesus Kristus yang sudah datang lalu melakukan karyanya, misinya. Dia kemudian mati di kayu salib, tergantung di kayu salib untuk menebus saudara dan saya. Kita menjadi orang merdeka. Paskah ada titik balik dari perhambaan dosa menjadi orang yang merdeka. Kita adalah orang merdeka. Kita adalah milik Tuhan.
Saya percaya Tuhan yang sudah menjadi Allah yang menebus kita akan menyertai kita, akan memenuhi segala keperluan kita sesuai dengan kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Jumat Agung, Paskah, kebaktian Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan angkat sebuah lagu sebelum kita akan masuk di dalam perjamuan Tuhan. Kita akan nyanyikan sebuah lagu, yaitu Bukan Dengan Barang Fana. Biarlah firman Allah menjadi kekuatan bagi kami, kekuatan iman untuk tetap memandang dan mengandalkan Engkau dalam langkah-langkah kehidupan kami di hari-hari ini dan hari ke depan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan masuk di dalam perjamuan Tuhan. Kuduskan kami, sucikan kami, perkenankan kami untuk bersekutu dengan Engkau lewat tubuh dan darah. Kami akan masuk di dalam perjamuan Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, silakan mengambil roti dan minum cawan. Ambil cawan masing-masing. Saudara yang di rumah boleh mengangkat roti di tangan kanan saudara dan dengarkan firman Allah sebelum kita makan bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kita akan makan bersama-sama. Roti, ia adalah lambang daripada tubuh Kristus yang sudah dihancurkan demi membela saudara dan saya. Kita akan makan bersama-sama di dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita makan bersama-sama.
setelah kita makan, kita angkat cawan. Cawan ini adalah lambang daripada darah Yesus yang sudah ditumpahkan untuk menyucikan kita dari segala dosa. Dengarkan firman Allah sebelum kita minum bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum bersama-sama. Di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum bersama-sama. Betapa besar kasih Ulanglah serta terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan pimpinan Allah Roh Kudus menyertai kami mulai saat ini besok sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.